Enggak orang-orang Yahudi memanggil Yesus itu Elohim, Bang? Kalau orang Yahudi, bahkan kenapa Yesus disalib pun karena dia nggak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Oke, berarti yang lebih tahu tentang Yesus orang Yahudi apa orang Romawi? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nah, jadi Mesias adalah yang dijanjikan Tuhan bagi umat Israel, umat pilihan Tuhan, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Itulah Mesias. Gitu. Mesias itu artinya apa sih? Mesias itu artinya apa? Itu yang dijanjikan. Mulai ngaco. Kamu belajar di gereja mana? Mesias itu yang dijanjikan. Alamak. Aduh, parah. Oten, kenapa otakmu terjepit? Oten, kapan bisanya kau sehat? Benar, Bang. Mesias kok yang ditunggu-tunggu. Piye itu, Mas? Ayo, Mesias artinya apa? Ayo, anak-anak, mumpung Pak Guru ada di sini. Ayo, yang serius belajarnya. Mesias artinya apa? Kalau Anda benar-benar seorang yang berpengalaman, tolong didengar ketiga orang. Masalahnya kalau saya serius percumanya ilmu saya, karena kalian itu tidak bisa imbangin. Jadi saya mau bercanda saja. Ya kan, orang berbicara, engkau ngocok orang tua, jangan stres. Itu tidak boleh begitu, Cuma. Ya sudah, yuk jawab dulu. Mesias adalah harus mendengarkan dan berbicara. Mesias adalah agak dimengerti. Jangan sok-sok Mesias itu yang tadi saya Mesias itu yang diurapi itu. Yang diurapi. Ada berapa orang yang diurapi oleh Elohim? Satu. Ayo adik-adik. Jangan dulu ribut kali dulu. Mumpung gurumu masih mengajar. Ayo. Mumpung gurumu masih bujang. Coba bilang. Ya, ada berapa orang yang diurapi oleh Elohim selain daripada Yesus? Ayo anak-anak rajin belajar. Silakan. Mumpung gurumu masih ada di sini. Cepat. Satu. Ada berapa Cuma? Yang kau tahu berapa? Kok kamu jadi tanya ke Pak Guru? Gimana sih lo? Kan tadi Pak Guru ngomong, siapa orang Yahudi yang memanggil Yesus itu Elohim? Kau nggak boleh klaim guru. Dengar, kalau untuk Al-Quran Juma, kau bisa jadi gurunya, tapi untuk Alkitab nggak bisa. Al-Quran itu terlalu tinggi. Kalau di Al-Quran saya murid, tapi kalau di Bible saya guru kalian. Itu harus kalian ilmi. Itu fakta, itu real. Sekarang nggak usah. Sekarang ada berapa orang yang diurapi oleh Elohim selain Yesus? Siapa aja? Adik-adik, hei, ini sudah laki-laki pakai rok lagi. Dia dia. Satu-satu lah. Coba kau sebutkan siapa aja orang yang diurapi oleh Elohim. Satu. Bang Buset saya turunkan dulu ya kalau nggak mau tertib. Silakan Bang keluarga. Sebutkan siapa aja manusia yang diurapi oleh Elohim. Satu, Yesus. Dua. Habis ini gantian kita bertanya ya Cuma ya. Oh, kau boleh bertanya, saya berapapun pertanyaan. Yang penting diskusinya baik. Oke. Kan tadi Bang Juma nanya ada berapa yang diurapi selain Yesus? Ya. Yang saya tahu dan saya dengar dari pendeta saya yang saya nggak guru saya. Pendetamu sunat belum? Apa? Pendetamu sunat belum?
Oh, sunat nggak diwajibkan lagi, nggak diwajibkan lagi. Oh, belum, pantas aja kepalanya tertutup berarti. Ya sudah, sekarang kau sebutkan siapa aja yang diurapin. Silakan. Diskusi cuma jangan kayak gitu ngomongnya. Diskusinya siapa aja yang diurapin? Yesus, siapa lagi? Yang diurapi untuk menjadi raja itu adalah Yesus, itulah Mesias itu. Haleluya. Jangan garambang, jangan garambang. Sekarang Yesus yang diurapin, siapa lagi? Hanya Musa. Yesus yang diurapi untuk menjadi raja. Oh, sakit, sakit ini. Coba guru BP ditatar dulu anak ini. Masukkan ke toilet 3 hari 3 malam, jangan dikeluarkan. Inilah kalau diskusi. Guru BP tolong anak ini coba dimasukkan ke toilet 3 hari 3 malam. Otaknya belum baik. Masakan cuman Yesus yang diurapi jadi raja. Yesus jangankan jadi raja nih, kutanya nih, guru tanya samamu. Yesus jangankan jadi raja, jadi ketua RT aja nggak pernah, paham? Ya. Yesus jadi RT nggak pernah, apalagi jadi RW, apalagi jadi desa. Mau jadi raja apa? Raja singa? Ada-ada aja kau ini. Pertanyaan Pak Guru itu sederhana. Siapa aja yang diurapi selain Yesus? Debater apa ini ya? Macam orang kok aja ngomong dari tadi cuma. Enggak, saya pertanyaannya sederhana. Siapa aja yang diurapi selain Yesus? Musa. Yang diurapi untuk menjadi raja seluruh raja segala bangsa, raja segala raja itu Yesus. Kau bohong atau tidak itu? Maka jadi kau yang apanya gurunya. Oke, bagus. Sekarang tunjukkan di mana Yesus pernah jadi raja. Halo? Apa nama kerajaannya? Halo? Ayo, apa nama kerajaan Yesus? Kau jangan bohong di sini ya, Nak. Ya. Apa kau bilang? Apa nama kerajaannya Yesus itu apa? Kerajaan Yesus itu dia raja di bumi dan di surga. Mama raja di bumi. Wah, raja di bumi. Jangan mau digiring. Apa nama kerajaannya? Kutanya raja di bumi. Jadi RT aja kagak pernah. Bukan seperti kerajaan di bumi ini cuma. Ini muridnya Luga Tambunan juga ini ternyata. Oke, sekarang aku nanya sama kau Juma, Belum selesai anakku, belum. Gurumu belum selesai. Kau aja juru tanya Juma, nggak pernah orang lain bertanya sama kau. Belum selesai kita. Artinya kau masih nanya-nanya aja. Kau terus juru tanya. Belum selesai. Belum. Lukas 1 nomor 333 coba kau baca. Kalah kau. Lukas 1 nomor 33 bisa kau baca. Kan Lukas 1 lagi gantian dulu bertanya. Lukas 1 nomor 33 bisa kau baca. Maka memang gantian Juma. Lukas 1 nomor 33 dulu baca dong. Lagi Lukas 1 terus kau yang bertanya. Tadi kamu berbohong dengan mengatakan Yesus itu raja di dunia. Kucing pun bisa nanya Juma. Iya betul. Tadi kamu mulai berbohong dengan mengatakan Yesus itu raja di bumi. Dengar di mana kerajaannya? Di mana kerajaannya di bumi? Di mana? Di mana? Di Kudus? Di Condet? Kau harus di mana? Taman Lawang? Di Medan? Di Sumatera? Atau di mana kerajaannya Yesus di bumi ini? Kau pembohong, kau dasar laknat. Mulai berbohong udah tua. Makanya Juma, bodoh itu jangan bicara Juma, bodoh itu. Masih kau aja yang bertanya. Jadi begitulah debater ini, betul. Jadi di mana kerajaannya Yesus itu di mana? Cak Ayu, kerajaan Yesus itu di mana? Itu kau baca. Kerajaan di mana kerajaannya Yesus di bumi itu di mana? Kerajaan rohani, kerajaan rohani. Jadi ketawa kamu orang tolol. Emang stres. Kerajaan rohani. Aduh ya Allah ya Karim. Kerajaan rohani katanya Cak Ayu. Gimana ini? Alamak. Kau baca Lukas 1 nomor 33 dulu baru kau ngomong. Coba kau baca Lukas 1 nomor 33. Coba. Kau baca dulu. Kau baca dulu. Saudara ini saudara siapa namanya nih saat ini? Saudara Kendu diam dulu. Diam dulu. Kau jangan bicara dulu. Ini keluarga dulu yang ngomong. Melawang dong. Anda itu udah menghujat. Ya makanya kan kau mengatakan bahwa kerajaan Yesus di bumi. Di mana kerajaannya? Tunjukkan.
jangan Taman Lawang. Ya kalau bukan di Taman Lawang lalu di mana kerajaannya? Kau ini. Jangan ngomong Taman Lawang dong itu. Wah bener-bener nih. Gara-gara. Di mana? Kerajaannya di mana? Wahai manusia halu, kerajaan Yesus di bumi itu di mana? Juma di Ragunan. Gantian lah tadi dok. Di Ragunan. Coba saya salah ngomong. Juma. Saya kan bertanya Kendu. Saya bertanya sama lu. Tadinya kau tanya. Udah. Saudara Kendu, saya bertanya loh samamu. Apa sih orang ini? Kau mengatakan Yesus itu kerajaannya di bumi. Kita cari mana kerajaannya? Di Makassar tak ada. Makassar adanya kerajaan Goa Talo. Adanya kerajaan Luwu. Mana kerajaan Yesus di sini? Tidak ada. Di Jakarta nggak ada. Di Sumatera nggak ada juga. Adanya Majapahit, Pajajaran, Kerajaan Demak. Iya kan ya? Bener nggak? Hai. Bener kan? Kerajaan Yesus di mana? Kerajaan Yesus di mana? 3 urat lehermu kau. Kerajaannya Yesus di bumi itu di mana? Pertanyaan orang satu pun gak kau jawab. Kau terus nanya. Pertanyaan saya, kau mengatakan kebohongan yang berlipat ganda. Kau katakan kerajaan Yesus di bumi. Di mana kerajaannya di bumi? Di mana? Opinimunya kau giring Juma. Yang kau pikir orang bodoh semua di ini kenapa ini? Dia makan tempe tiap hari, makan tahu. Tapi ditanya dia nggak bisa jawab. Bunga mawar Juma banyak duit koin daripada tanya di mana kerajaannya Yesus di bumi? Di Sulawesi nggak ada. Cuman kalau di Inggris ada nggak di sana? Duit dari menunggangi orang Kristen Juma. Ya. Di Inggris ada nggak kerajaan Yesus? Tak ada juga. Di Belanda ada nggak? Nggak ada juga. Arab Saudi nggak ada. Di Kalimantan tak ada. Lalu kerjaan Yesus di bumi itu di mana? Ini sebenarnya nggak perlu nih manusia ini. Jadi kau giring-giring aja kau nanya. Kau sadarilah ucapanmu barusan. Hanya Yesus satu-satunya yang diurapi. Bohong. Kedua kau katakan kerajaan Yesus di bumi, tapi ternyata nggak ada. Bohong lagi. Apanya kau ini? Jadi kau Juma. Agama itu jangan mengajarkan ente jadi pendusta lah. Teman-teman, yang muslim, ada nggak dia tunjukkan kerajaan Yesus di bumi? Ada nggak? Bang, nggak ada. Berarti bohong kau. Ini juga si Kendu ini. Kenapa kau katakan kerajaannya di bumi? Mana kerajaannya? Ada? Di gereja. Oh, itu kerajaan. Ayo. Kerajaan Yesus gereja. Pasukannya Yesus pemakan babi, orang berkulit semua. Aten enggak. Bang, saya jawab. Gimana nih saudara-saudara ini? Aduh, ini saudara Kendu asal ngomong aja ini. Alamak, Masya Allah, nama juga keren kali. Gini, tak ajarin ya. Di dalam Yeremia 30 nomor 36, di situ Tuhan berkata tentang Yoyakim kakeknya Yesus. Tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Tak ada lagi. Yesus itu keturunan Daud, keturunan Yoyakim. Baca Matius 1 nomor 11. Jadi jangan kau ngarang-ngarang. Terus yang kedua, Lukas 1 nomor 33, itu kitabmu sendiri. Yesus itu diangkat menjadi raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Tapi faktanya dia tidak pernah jadi raja di keturunan Yakub. Jadi semuanya bullshit. Hanya angan-angan saja itu kawan. Bullshit, angan-angan. Jangan comot-comot ayat, baca satu perikop. Baca satu baskom. Apa pula baca satu baskom? Comot-comot. Ya sudah, kau tunjukkanlah dalilnya di mana Yesus punya kerajaan. Ya sudah, silakan kau tunjuk di mana kerajaan Yesus. Ayo. Di gereja. Oh, gereja itu kerajaan rupanya. Iya, kerajaan. Tahu nggak arti gereja? Itu kerajaan. Gereja itu ada di hati kami. Gereja ada di hati kami. Jadi ada di mana-mana. Di Singapura juga ada. Di Taman Lawang juga ada. Taman Lawang ada. Tadi aku bilang tidak. Udah. Nyerah nggak? Di Makassar. Nyerah tidak? Ada di Makassar, gereja juga ada di Makassar. Gereja di Sulawesi juga ada gereja. Mana banyak gereja. Nyerah tidak?
Tidak. Oh, tidak nyerah. Oke. Siapa nama permaisuri Yesus sebagai raja? Tidak ada. Tidak ada. Tidak King ada. of the King. King of the King. Wih, dia raja apa? Raja singa? King of the King, raja dari segala raja. Oh, alamak. Bisa kau baca Lukas 1:33? Tidak bisa. Alamak. Sakit. Jangan-jangan Raja Ampat kata kawanku. Dengerin Zulkifli. Zulkifli dengerin saya nih ngomong nih. Ya, ente pada ya. Ente pada semua kalau membahas tuh kitab ayat, bahas terus mengambil kesimpulan tuh bebas tuh, hebatnya kitab aneh. Hebatnya tuh bebas, Yesus nyuruh lu mau ngapain tuh bebas, mau lu mau tafsirin bagaimana bebas, terserah bebas, tapi ada kitab agak boleh dibahas. Kalau ayo bahas langsung aja dikepung. Ya udah. Gila. Oke. Saya yang bertanggung jawab. Silakan kau bahas kitab Al-Qur'an, silakan. Saya yang tanggung jawab. Saya yang pasang badan. Silakan. Ogah, ngapain? Bagaimana kau membahas Al-Quran, membacanya aja kagak bisa. Karena Al-Quran itu kitab termaterai. Paham kau? Kenapa Kau aneh? seperti Dengerin dulu. Apa? Dengerin dulu. Aneh Ya. gak mau bahas bukan karena itu. Karena di sekeliling Aye banyak teman-teman Aye Muslim. Banyak Aye gak mau Sekarang nyakitin kau bahas dia. aja. Makanya Apa nggak mau masalahnya? bahas. Kalau kau bisa. Masalah bagi Aye. Masalahnya Bagi kau Aye tidak masalah. bisa. Masalahnya Bagi kau Aye nggak bisa. masalah. Membacanya pun Ente nggak nggak bisa. masalah. Gimana kau mau bahas? Gimana Ya kau mau udah, bahas saya Al-Quran? tanya nih. Membacanya Ya udah, aja saya kamu tanya. nggak bisa. Ya udah saya tanya. Katanya kau mau bahas. Ya udah, tanya deh. Boleh nggak? Oke. Katanya kau mau membahas. Ya udah nih, saya tanya. Oke, silakan. Menurut Anda, kasih itu apa? Kasih itu apa? Kasih itu adalah rahmat. Rahmat. Kasih itu rahmat. Menurutmu kasih itu apa? Saya bertanya, bukan Anda bertanya. Iya, saya lagi. sudah jawab. Sudah? Kasih itu Oke. rahmat. Oke. Saya tanya kembali. Ar-Rahman. Berarti Anda nggak boleh menyakiti hati orang. Hah? Kenapa Berarti bisa? Anda nggak boleh menyakiti. Kenapa bisa? Kan rahmat. Jadi nggak bisa disakiti hati orang. Boleh nggak nyakitin hati orang? Saya tanya. Hati itu disiapkan untuk disakiti. Berarti nyakitin hati orang boleh? Boleh. Kenapa tidak? Berarti Anda tidak menjalankan hukum Taurat. Oh begitu. Iya. Begitu. Bagus. 1-0 ya. 1-0. Ya, 1-0. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Lanjut lagi. Udah selesai. Oke. Udah selesai. Nggak mau lanjut. Kira-kira Ya udah, Yesus 1-0 kalah. Iya 1-0. Nanya. Ketika Yesus mengatakan kepada seorang wanita yang percaya kepadanya dengan panggilan anjing, itu nyakiti hati perempuan atau tidak? Baca satu perikop. Jangan Baca satu perikop. Yesus memanggil wanita tersebut dengan panggilan anjing pemakan sampah. Kira-kira wanita itu sakit gak hatinya digituin? Boleh saya jelasin? Boleh? Boleh dong. Oke. Untuk memahami suatu kitab saya ya. Ini kan harus cuma membaca pesulap, satu- ini kan penipu. Cara ngomongnya gitu, penipu. Penipu itu gitu. Dengar dulu. Untuk memahami Dengar satu dulu. ayat di dalam Bible harus membaca satu perikop. Itu kan cara nipu. Pertanyaan Jangan saya gitu. sederhana. Yesus ketika memanggil wanita yang memohon pertolongan kepadanya dengan panggilan budak yang makan anjing yang makan sampah dari meja majikan, itu nyakitin hati wanita itu apa tidak? Tidak. Oh, berarti aku boleh manggil kau anjing? Boleh? Hai anjing. Boleh. Apa kabar anjing? Baik. Sudahkah Ya, sakit hari tidak? ini kamu cebok?
Dia bilang katanya nggak sakit hati kalau dipanggil anjing. Ya, panggil aja anjing. Enggak. Saya nggak sakit. Jadi kamu anjing. Jadi kamu anjing. Kita panggil saudara ini dengan panggilan anjing. Oke. Tidak apa-apa, saya tidak sakit. Selama masih dipanggil cuma di komal-komal kayak gini, mas saya nggak sakit. Oke. Anjing, anjing. Nah, ini kan komal-komal yang penuh. Ya udah diam anjing. Anjing diam dulu dong. Silakan. Tanya saya, silakan. Oke, saya tanya lagi ya. Ketika Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku anjing, aku tidak mengenal engkau kalian semua pembuat kejahatan." Itu kamu tidak sakit hati diusir Yesus kayak begitu? Anda tahu nggak kejadiannya Yesus waktu berbicara begitu? Tahu. Di dalam suatu perkara ya. Nah, sekarang saya tanya, itu tertulis di mana? Kutanya dulu, itu tertulis di mana? Dengar dulu. Itu tertulis di mana? Jangan so tahu. Itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Itu tertulis di kitab Roma berapa? Kutanya samamu. Roma berapa? Aneh ngomong gak dikasih. Sesoan dia so tahu. Sekarang ku tanya samamu, itu tertulis di kitab Roma berapa? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah anjing laknat yang aku tidak kenal. Itu tertulis di Roma berapa? Kita Roma berapa? Menang kalah biar enteng ngerti. Kamu kan so tahu. Kamu kan so tahu. Kau mengatakan kalau kau berbicara seperti itu, kamu harus pahami katanya satu perikop. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu paham satu perikop, ku tanya, itu tertulis di kitab Roma berapa? Ayo. Dengerin dulu saya ngomong. Dengerin dulu. Gimana dong? Gimana dong? Kamu katakan kau lebih paham dariku. Jangan kau comot. Jangan satu data. Baca satu perikop. Berarti kau lebih paham. Nah, saya tanya, itu tertulis di kitab Roma berapa rupanya? Itu di Roma berapa? 5 tahun. Aneh udah 20 tahun. Itu di Roma berapa? Tertulis di Roma berapa itu? Orang baru malu. Dia udah ini. Jadi untuk malu. Itu tertulis di kitab Roma. Kutanya samamu. Itu tertulis di kitab Roma atau di Galatia? Jawab. Astagfirullah. Ini memang mau main kuis-kuisan. Nanti biar paham. Itu tertulis di kitab Roma atau di Galatia? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu tertulis di kitab Roma atau di Galatia? Galatia, ini nggak bisa jawab anjing. Allahu Akbar. Galatia. Allahu Akbar. Masya Allah. Kamu itu lucu loh. Itu tertulis di Matius, Bahlul. Ku bilang Roma atau Galatia. Hei, kamu mau ngajarin aku Bible? Gak salah itu. Dengerin dulu makanya. Dengerin saya ajarin. Kasih waktu 5 menit. Aduh. Terjebak ketahuan kalau dia nggak pernah baca Bible. Gimana ini? Anjing malu ini. Gimana ini? Dia nggak pernah baca Bible. Dia mau ngajarin Bang Zuma. Aduh, parah. Perjalanan Yesus itu ada di kitab Markus, Lukas, Yohanes. Aduh. Kenapa kamu bilang di Galatia? Kenapa kau bilang Galatia itu tertulisnya? Biar tahu, biar puas. Aduh. Perjalanan Yesus itu hanya ada di kitab Injil. Aduh. Parah ini. Dengerin nih. Udah, kamu mandi dulu, mandi. Kelihatannya kamu sudah 5 hari nggak mandi dulu. Bau. Cemen bau. Nggak mau pendapat orang. Kau mandi dulu, adek. Kamu malu kau. Masa Bang Zuma lebih paham Bible daripada kamu? Untuk memahami Alkitab. Aduh, parah ini. Parah. Membaca satu perikop. Kamu jangan ngajarin saya itu lagi.
Kamu tahu kitabnya saja kau tidak tahu, sosokan ngajarin satu perikop. Kau tahu nggak di luar dari Indonesia itu tidak kenal perikop, tahu nggak? Cuman di Indonesia ini aja yang kenal perikop sosokan. Kamu ditanya, itu tertulis di mana? Di Galatia katamu. Wah, parah. Udah kau diam. Kau diam ya. Ini ada Nathan, mungkin bisa menjadi murid baik dia. Kamu diam, kamu ilmunya nggak ada, memalukan Kristen. Saudara Nathan, hai. Tete Nathan. Apa itu? Ada masalah? Oh, enggak. Saya cuma mau bertanya nih. Kristen itu kan menganggap Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus kan murid-muridnya orang Yahudi. Pernah nggak orang Yahudi memanggil Yesus dengan panggilan Elohim? Sakit juga kepala aku tertawa ini. Sakit kepala. Jadi katanya Juma ngerti Alkitab, pertanyaannya sepertinya nggak tepat itu pertanyaannya. Kalau kamu ngerti Alkitab, bukan begitu saudara, bukan begitu. Diam. Bukan begitu. Ini kan Kristen kan pasukan dari barat nih, dibawa oleh Belanda di Indonesia, mengajarkan orang Indonesia memanggil Yesus Tuhan. Nah, pertanyaan saya, setelah kami pelajari ternyata Yesus itu orang Yahudi dan dia punya murid orang-orang Yahudi. Pernah tidak kemudian orang Yahudi memanggil Yesus Elohim? Itu dong pertanyaannya. Ya tentunya di Alkitab kan Anda bilang paham Alkitab. Ya jelas tidak ada orang yang tidak ada. Dengar itu keluarga, keluarga dengar. Yesus itu tidak pernah dipanggil Elohim, tidak pernah dipanggil Tuhan. Gitu. Jangan kalian ngarang-ngarang. Paham? Keluarga, kau sudah dengar? Yesus tidak pernah dipanggil Tuhan. Dia hanya dipanggil paman oleh ponakan-ponakannya. Paham? Dipanggil anak oleh ibunya. Oke? Sampai sini paham? Keluarga dan El Hura, kalian paham ya? Murid Yesus tidak pernah memanggil Yesus itu Tuhan. Kalian aja ininya kayak ikan kering yang belah dada. Sombong kali kalian. Juma. Lebih paham lagi kami dari Anda sendiri. Oke, coba. Ada nggak murid Yesus memanggil Yesus Elohim? Jadi miuk dulu, host. Saya menjelaskan sama Anda, itu nabi yang lebih berkuasa di dunia dan surga. Enggak, pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya tidak pernah mengatakan dirinya itu Elohim. Ada tidak murid Yesus memanggil Yesus dengan panggilan Elohim? Ada enggak? Tidak pernah mengatakan dia dirinya Elohim. Ya, berarti murid-muridnya tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Makanya dengar dan simak penjelasan orang yang benar-benar paham dengan tentang Alkitab, bukan menafsir-nafsir demikian. Sebentar, saya jawab dulu. Kalau murid Yesus pernah mengakui Yesus Tuhan, Yesus ini Yesus Juma adalah Tuhan. Ini Yesus ini pilihan sang sumber sendiri. Elora, ganti-gantian dong Elora. Nathan dulu, silakan Nathan. Ya, dengar supaya paham dulu. Ini sebetulnya manusia yang bisa kita yang dipilih itu siapa? Jadi jangan kita menafsir karena udah dikasih gelar dia Tuhan, udah sesembahan, udah pencipta, bukan cuma. Tapi itu dari bagian sang pencipta, dari perkataan sang sumber sendiri. Aku Alfa dan Omega, itu kata Yesus. Aku awal dan akhir. Benar, bukan sang sumber itu menciptakan dunia ini dengan tangannya, tapi menciptakan dunia ini dengan perkataannya sendiri. Nah, perkataannya itulah yang menjadi manusia. Itu Dewa Yesus itu yang dipanggil Alfa Omega, bukan Yesus. Dewa.
Yang saya tanya, Yesus anak Maria ini, ada. Yesus anak Maria pernah gak dipanggil dengan panggilan Elohim? Pernah kalau murid Yesus pernah memanggilnya, tapi kalau orang Yahudi kan tidak. Tapi murid Yesus pernah. Itu dalam Yohanes 20 ayat 27. Yesus kan semuanya orang Yahudi, nggak ada orang Romawi. Enggak, sekarang kalau yang saya tanya murid Yahudi, Yesus. Kalau udah bicara Yahudi itu bicara agama, tapi kalau pertanyaannya orang Israel itu berbeda. Cuma ya, pertanyaanmu kan Yahudi. Kalau Yahudi itu maksud Yahudi. Saya itu ya tinggal kamu paham. Iya. Jadi orang Yahudi itu tentu tidak akan memanggil Yesus dengan panggilan Elohim. Itu loh pertanyaan saya. Orang Yahudi tidak akan, tapi murid Yesus ada. Ya, murid Yesus. Tepuk tangan. Murid Yesus ketika berjumpa di orang Yahudi, Bani Yakub, keturunan Yakub, murid-murid Yesus yang asli, bukan serigala yang nyamar murid, itu tidak pernah memanggil Yesus dengan panggilan Elohim. Oke? Itu yang Anda harus paham. Pernah. Di dalam Yohanes 20, hanya orang Roma, orang Kristen yang memanggil anak orang ini dengan panggilan Theos, dewa. Itulah kalian. Cuma itulah kalian. Kami ya? itu berlomba dari sana. Gantian Helura. Bukan. Jangan. Enggak. Bro. Masih Nathan ini si Juma ini. Ganti-gantian Helura. Kamu itu siapa Elhura? Kau itu siapa? Saya jawab dulu. Kau itu bukan Bani Yakub, Elhura. Diam aja dulu. Jadi kau siapa ini juga Juma? Bukan juga orang saya Arab bukan juga pengikut Yesus. Saya nggak pernah nyamar-nyamar sebagai pengikut. Makanya begitu juga kami yang di Indonesia ini. Lah, jangan kamu begitu. Mengaku pengikutnya Yesus. Koreksi dirimu dulu. Tidak malu kau. Siapalah kami? Tidak malu kau. Kalian ini mengaku pengikut Muhammad juga. Kau nggak malu juga. Memang Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak ada. Buktinya nggak ada di Alkitab kami. Hanya di Al-Quran. Sekarang Yesus mengaku diutus kepada seluruh manusia juga tak ada. Usah. Kalau Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Udah saya jelaskan. Itu Yesus itu bagi kau nggak malu, kau tidak malu, ya bukan pencipta, tapi kenapa Yesus bisa disembah karena bagian dari sang sumber. Dan perkataannya sendiri yang menjadi manusia. Itu penjelasan yang benar. Itu dari tamu, Kau mau sembah gantungan kuncur itu dari tamu. Yang saya tanya, pernah tidak orang Yahudi dalam hal ini Bani Yakub memanggil anak Maria dengan panggilan Elohim? Pernah nggak? Tidak pernah. Orang Yahudi itu merasa mereka itu benar yang mereka sembah, tapi melakukan kejahatan Juma. Itu maksudnya Juma. Makanya Yesus ini turun ke dunia. Tidak dipanggil dengan panggilan Elohim oleh mereka. Dengar Juma. Kenapa? Siapa yang duluan dan percaya bahwasanya Mesias dan yang menjadi Tuhan dan menjadi manusia? Yesus adalah orang Romawi. Kenapa? Saya tanya, kenapa orang Yahudi dalam hal ini Bani Yakub tidak memanggil Yesus dengan panggilan Elohim? Saya bilang orang Yahudi itu merasa benar yang mereka sembah. Di mimos. Ya. Kenapa orang Yahudi tidak memanggilnya Elohim? Padahal kejahatan yang dilakukan mereka. Nah, yang lebih percaya itu yang pertama banyak cerita. Banyak cerita cuma. Makanya koreksi dulu. Elora gantian Elora. Silakan Mbak keluarga. Iya. Saya jawab. Biar saya jawab di mana ayatnya. Murid-murid mengaku Yesus Tuhan. Pertama, ketika Thomas berjumpa dengan Yesus dikatakan, cucukkan tanganmu kemari dan lihat orang ini. Kemudian Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku percaya. Tunggu dulu, jangan dipotong dulu ya. Satu ayat yang kedua. Hargai orang Zuma kalau ayat yang kedua, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dalam Tuhan di sini dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Adonai itu juga bisa digunakan kepada Jehovah. Adonai itu juga bisa digunakan Tuhan. Kamu nggak ngerti Juma, nggak ngerti. Ya benar. Kamu nggak ngerti Juma. Ngaco. Kalau orang Jawa dibilangnya ngaco. Karena ini nggak ngaco. Satu lagi gantian lah. Ini. Jadi jangan sekali orang.
Jadi di situ Yesus disebut guru dan Tuan. Kurios ya, di situ. Tuan dan Adonai itu adalah dua bahasa yang sama tapi berbeda. Pengertian sama tapi berbeda dalam pengucapannya. Nah, jadi kata Tuan juga bisa disematkan kepada Bapa Elohim, dan guru dan Tuan di sini sudah tempatnya menempatkan Yesus sebagai Adonai atau sebagai pembimbing, sebagai penguasa, Tuhan penguasa, sama seperti yang digunakan kepada Adonai. Bukan hanya Elohim, tapi memang dia adalah Tuhan semesta. Elohim itu definisi Elohim aja mungkin Anda nggak paham apa itu definisi Elohim. Apa itu Elohim? Definisi Elohim itu adalah hakikat. Hakikat itu sama dengan unsur. Definisi Elohim adalah hakikat. Kau belajar di mana? Kucuk, kau belajar di mana? Perhatikan. Definisi Elohim adalah hakikat. Definisi Elohim atau Allah juga ternyata. Ternyata kau sama aja dengan keluarga. Kau lulusan STT Nias juga rupanya ya. Perhatikan, jangan lulusan STT Nias juga. Elohim itu definisinya apa? Kok hakikat? Elohim itu adalah definisinya sesembahan. Elohim itu definisinya sesembahan atau hakikatnya sesembahan. Ya, hakikatnya sesembahan. Terus apakah orang-orang Yahudi? Apakah orang-orang Yahudi ketika memanggil Yesus itu artinya dia adalah Elohim? Orang Yahudi tidak akan pernah memanggil dia Elohim. Perhatikan, bedakan Yahudi dengan Israel ya. Kalau berbicara Yahudi itu sudah agama ya, seperti Anda Islam, saya Kristen, kita orang Indonesia. Itulah yang ku maksud. Pernah nggak mereka kemudian Bani Yakub ini menganggap Tuhannya itu adalah Yesus? Pernah nggak? Elohim yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu jadi Yesus? Pernah nggak? Pernah. Para murid-murid Yesus adalah orang-orang Israel. Sebagian orang Israel. Murid yang mana? Yohanes 1. Perhatikan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu adalah surat Yohanes di mana dikatakan itu? Yesus adalah Sang Firman. Itu adalah Tuhan. Di mana dalilnya Yesus disebut Sang Firman? Ini penipu juga ini ternyata. Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Coba dibaca. Yohanes 1 ayat 12. Kenapa Kristen semuanya dongo? Anda yang dongo. Anda percaya kepada di mana Yesus disebut Sang Firman? Di mana? Di mana di Yohanes disebut Sang Firman? Di mana, Nathan? Saya bacakan. Nathan. Saya bacakan. Saya bacakan. Silakan. Karet ajanya ini. Yesus Sang Firman ya. Silakan. Kau mengajar. Diam kau, tiang ubi jalar, diam. Diam, kau diam. Ya, Yohanes 1 ya. Hargai dulu orang cuma. Kalau bisa ada hostnya lah, moderatornya lah. Yohanes berapa dipanggil Yesus Sang Firman? Ya, saya jawab ya. Pada mulanya adalah Firman, dalam bahasa Yunani-nya adalah Hologos. Apa warna darahmu itu? Natan dulu. Warna darah sama. Diam. Sebentar. Saya bilang di mana Yesus dipanggil Sang Firman. Diam kau cuma. Jangan jadi lidah karet cuma. Diamlah kau, biar dijelaskan cuma. Disebutkan sama. Diamlah kau cuma. Orang. Jadi makanya tak ada itu penipuan, tak ada jawabannya di Yohanes 1. Tak ada Yesus disebut Sang Firman. Nanti kau jawab versimu. Jadi saya sudah tahu kalian itu diamlah kau cuma, penyesat kau cuma. Kamu yang penyesat. Tidak ada Yesus disebut Sang Firman di situ, nggak ada. Kau penyesat umatmu. Kau belajar Bible di mana, Adik? Sebentar dulu yang lain tolong. Kau mengajak orang radikal Bible cuma karena kau bukan teologi ya, bukan kawan-kawan jangan emosi. Justru karena saya bukan teologi, teololit, makanya kalian itu nggak bisa bodohin saya. Karena saya belajar tentang Bible. Di mana disebutkan di dalam kitabmu? Hei, di mana di dalam Yohanes disebut Yesus itu Sang Firman? Di mana? Kau pun juga Kristen, ya. Jangan kau bohong-bohong di sini. Jangan kau nipu-nipu di sini. Di mana di kitab Yohanes disebutkan Yesus itu Sang Firman? Di mana? Itu bukan Yesus yang memilih mereka. Yesus yang mengambil. Di mana di Yohanes Yesus disebut Sang Firman? Saya jawab.
Salah tanggapan kau. Ya, silakan. El Hura, El Hura pemakan daun singkong, diam kau. Saya jawab dulu ya. Jangan emosi kawan-kawan ya. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 14, El Hura pemakan batang singkong, diam. Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan ayat sebelumnya mengenai Cuma kau apa itu yang kau? Ini sih Gura, begon. Apa yang kau makan cuma? Ya, saya turunkan Tuhan dulu. Dengan berat hati, dengan berat hati saya melaksanakan tugas. Apa boleh buat? Saudara Nathan, Yohanes 1 nomor 14 tidak ada Yesus disebut sang firman di situ. Yesus malah disebut menjadi daging. Alamak. Saya bacakan dulu ya. Ya, silakan. Anda sebentar, Anda tidak boleh seperti tadi bahasanya itu udah penistaan loh. Mengatakan itu penipuan. Justru kalau saya bertanya samamu, harusnya kau memperlihatkan tabiatmu yang baik untuk mengajarkan penginjilan, mengajarkan Bible dengan baik. Jangan kau pakai jurus tipu-tipu. Silakan. Jangan bilang dong ini tipu-tipu. Kalau kita mau dibilang tipu-tipu, kau katakan gimana? Yesus disebut sang firman tadi kan? Di mana Yesus disebut sang firman? Itu kan konsep Anda itu tipu-tipu. Seandainya pun Anda menganggap itu kalau kau tidak bisa menunjukkan berarti kau nipu. Dalam kelicikanku aku telah menjerat engkau dengan tipu-tipu. Paham kau? Itu beda konsepnya, beda konsep. Itu pendiri agamamu itu. Oke, pendiri agamamu mengatakan, dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu-tipu. Tidak usah kau ngeles. Bukan seperti itu maknanya. Yohanes 1 nomor 14 tidak ada di situ dikatakan Yesus adalah sang firman. Coba bacakan kalau seperti itu. Coba silakan baca. Tidak ada seperti itu. Firman itu telah menjadi daging. Dia telah menjadi daging dan diam di antara karisteng. Kok karisteng pula? Dan diam di antara kita. dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikannya dari Bapa. Iya kan ya? Benar nggak? Benar nggak? Iya dong, benar dong. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Mana dia disebut sang firman, mana? Kupukul juga tutup panci muka kau nanti. Jadi menurut Anda Mana kau tipu-tipu, udah tua kau suka tipu-tipu lagi. Menjadi daging itu berarti apa itu maksudnya? Menjadi daging itu menurutmu apa itu? Menjadi daging berarti dia ciptaan. Dari perkataan Lukas 1 nomor 31. Itu firman perkataan Tuhan yang menjadi daging. Untung nggak dikasih kecap sama lombok. Menjadi jadi dikasih kecap sama lombok, dikasih kuah jadi nyoknyang dia. Jadi menjadi daging diberikan kemuliaan ya. Betul? Ya. Lalu mana sang firmannya mana? Sang firmannya mana? Itu tadi firman itu telah menjadi manusia. Sang firman itu telah menjadi manusia. Di mana Yesus disebut sang firman? Aduh, ku lempar juga nanti kamu ini. Jangan suka nipu-nipu apa? Ayat 14 itu kan firman itu telah menjadi manusia. Alamak, nanti ku lempar gerobak bakso baru tahu rasa. Di mana Yesus disebut sang firman? Tidak boleh tambah-tambahin, jangan. Itu dalam bahasa aslinya cuma itu hologos. Apa? Dalam bahasa aslinya apa? Mana ada sang firman? Logos, terus genomai. Logos, genomai, sars. Firman telah menjadi daging. Mana sang firman? Hologos, sang firman itu. Tidak ada kata hologos di situ. Pancuri, tak ada. Jangan tambah-tambahin. Cuma pada ayat 1 itu hologos dan menjelaskan hologos itu pada ayat 14. Udah. Aduh, parah ini, parah. Udah. Jadi sang firman itu telah menjadi manusia. Bang Handi. Ini semuanya pembohong semua ini, lulusan STT semua ini. Ya, atau kita masuk. Di topik mengenai pemakaian Allah dalam Alkitab gimana? Itu Anda kayaknya nggak kelar-kelar dari kemarin. Apa itu? Anda setuju Allah itu dipakai orang Kristen? Enggak setuju. Karena Allah itu adalah sumpah serapah. Mazmur 10 nomor 7. Enggak bagus bagi kalian itu. Masa Tuhan sumpah serapah? Jadi menurut Anda penyebutan Allah pada Alkitab LA itu salah gitu? Oh, salah, nggak boleh.
Kalau kau menyebut Allah itu melarinya ke Mazmur 10 nomor 7. Tuhanmu sumpah serapa. Mau? Kok ketawa? Jadi biasanya kamu kan selalu keras itu tentang itu penyebutan Allah pada kitab. Iya, sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Coba kau tunjukkan dasar pijakan Kristen menyebut kata Allah itu. A-L-L-A-H itu ejaan dari mana kalian latinkan? Ayo. Selain kata Allah apa saja yang diambil? Itu aja dulu. Saya minta kepada saudara sebelum dilatinkan menjadi A-L-L-A-H itu asalnya dari mana dalam bahasa Yunani? Ayo. Kaku kan, ya. Mundur salah, maju salah, kan? Bunuh diri aja. Saya jawab. Nah, silakan. Saya mau tahu. Nah. Anda cuma memperdebatkan terjemahan, betul? Saya tanya samamu. Huruf Latin. Kalau sang akrobat siapa nama itu? Si Raja Singa. Siapa Raja Singa? Siapa? Halilintar. Dia bilang, jangan kau curi huruf Latin. Oke, sekarang saya tanya samamu. Sebelum di huruf Latinkan A-L-L-A-H, kalian baca Allah, itu awalnya dari huruf apa rupanya? Sebelum dilatinkan. Sekarang gini, saya ulang sekali lagi. Jangan ada jawaban. Saya ulang sekali lagi Juma. Saya ulang sekali karena lagi. Satu-satunya sumber A-L-L-A-H itu cuman alif, lamet, AH itu dari Al-Quran. Macet. Yang menggunakan Allah sengaja enggak. Mereka pasti ditanya. Mereka pasti menipu, enggak bisa. Macetan. Kan kau ditanya jawablah itu, Nathan. Macet Latin pasti. Kan Latin umatnya Paulus tidak ada yang pernah benar, nggak ada. Pasti dongok dan bahlul dan penipu, nggak bisa, pasti macet. Udah, kalau teks saya tidak mau. Enggak tahu dia macet. Itu namanya macet. Macet global, internasional. Jadi, ayo Bang Handi, ambil alih Bang Handi. Kasihan saya lihat dia. Kasihan saya lihat. Perhatikan ya. Nanti mati dia di sini, mati berdiri nanti. Di teksnya Arab. Ayo Bang Handi, kipas. Allah Indonesia itu tentu berbeda. Tapi pengucapan enggak, bukan masalah bedanya, Tan. Tan. Dengerin dulu, Bro. Kan Banjoma nanya, di terjemahan kan Latin tuh A-L-L-A-H kan gitu ya. Kan Bible-mu itu datang yang dibawa Belanda bukan A-L-L-A-H. Yang berasal dari Vatikan, berasal dari Roma, berasal dari Antioquia itu belum ada A-L-L-A-H. Nanti sampai di Indonesia baru ada. Nah, makanya ditanya, Latin ini A-L-L-A-H ini sumbernya dari mana? Dari original teksnya ditunjukkan. Supaya sinkron gitu loh. Ya itu kira-kira. Coba cari di Latinnya, di Yunaninya atau di Ibraninya. Handi, ya semua. Saya bukan memperdebatkan teks original di sini. Saya memperdebatkan. Justru harus dari original teks, Bro. Tunggu dulu. Dengar, gantian kita bicara ya. Di dalam penerjemahan di semua bahasa, di semua bangsa, itu akan berbeda. Teksnya. Iya, sumber terjemahannya dari mana? Anda menerjemah ini, dengerin Nathan. Kau nggak ngerti pertanyaannya. Anda menerjemah ini tentu ada kan akarnya, ada pokoknya, ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Di original teks, sehingga kau dapat A-L-L-A-H ini yang Latin Indonesia. Sumbernya dari mana? Ayo cari. Jadi sumbernya dari Indonesia dari abad pertama. Tunggu dulu. Saya nggak minta sejarah, langsung tunjuk apa bunyinya gitu loh. Allah sudah menjadi bahasa Indonesia. Bukan itu yang ditanya. Dalam teks Indonesia ya, saya enggak itu bukan Indonesia. Itu yang di Indonesia yang ditanya. Gini aja deh, Nathan saya tanya. Gini, sesembahan di Indonesia. Nathan. Original teks Bible kamu bahasa apa? Menjadi Tuhan. Bro, original teks Bible-mu bahasa apa? Original teks Yunani, nggak mungkin terjemahannya Yunani. Oke. Nggak mungkin Yunani juga. Sudah cukup, udah dijawab Yunani. Nah, Yunani ini coba cari bahasa Yunaninya di Bible-mu, diterjemahkan menjadi A-L-L-A-H itu, cari coba akar katanya. Itu aja. Dalam bahasa Yunani kan teos. Oke, teos. Ya, tunggu dulu. Oke, teos udah Boleh kau jawab. Saya sambung?
Aduh. Udah jadi gini makanya kan udah teos. Karena setiap orang kemari kalian rame-rame kan gitu. Kamu udah jawab teos, bro. Enggak dengar bro, kita kamu udah jawab teos. Ya saya sambung dulu sedikit. Enggak teos, enggak usah disambung. Ini enggak bentuk penjelasan. Teos itu kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Silakan. Teos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Allah. Dari mana akar kata? Dari mana ujung-ujungnya? Lo pakai kamus apa? Nggak tahu, tanya itu nenek moyang kita dulu. Nggak tahu. Nenek moyangmu namanya siapa? Salahkan Tuhan lah, Tuhan yang salah di negara ini. Lo kok Tuhan yang terjemahin ke Indonesia? Coba kamu cari bahasa Indonesia sesembahan. Capek deh bener-bener ini orang kamu ini. Cari sesembahan bahasa Indonesia. Saya nggak nanya sesembahan, teos itu loh, Nathan. Teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu pakai kamus atau pakai iman? Perhatikan ya teman-teman ya. Terjemahan Alkitab. Teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman? Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman tipu-tipu? Pakai kamus. Ya kamus. Mari kita cek ya. Kita cek ya. Oke, kamus. Artinya kalau kamus itu berarti translator ya, bener ya? Bener nggak? Ya udah lu buat aja ngomong dah. Gedein saya, Bos. Gedein saya. Kalian ini lu kalian puas-puasin. Tamu di sini ditekan di sini. Iya, tunggu dulu. Nah, kita pakai mana nih? Aduh, tunggu ya. Kita pakai gua balik dulu kameranya, oke? Nah, kita pakai apa ini? Kita pakai bahasa Yunani. Ini Yunani. Ini aduh. Stikernya hilangin dulu dong. Stikernya hilangin dulu. Jangan tidur. Siap. Nah, ini kan di atas Yunani. Sebelahnya ini Yunani. Ya, ini Indonesia. Nah, kita masukkan teks. Nah, teos. Nanti ada Yunaninya di bawah. Nih, ini teos. Nih, ini jadinya apa nih ke Indonesia? Nathan, teos Yunani diterjemahin ke bahasa Indonesia jadinya apa nih? Baca. Tuhan. Kenapa menjadi Allah? Ya. Saya nggak tahu. Kalau Tuhan, coba Tuhan. Coba ganti jadi Tuhan. Saya udah selesai ya. Jadi kelihatan ini kalian ini dibohongi, bro. Nggak bisa. Karena memang kau akui saja, kau dibohongi, kau jujur lah. Kenapa sih kau nggak mau jujur? Nathan, bro. Berikan contoh ilustrasi, saya berikan ilustrasi, contoh Malaysia dengan Indonesia. Ada lagi Malaysia namanya, lagi? Enggak, biar contoh aja, biar contoh. Contoh di Malaysia namanya semak beluke katanya. Semak beluke itu di Indonesia juga semak beluke, tapi ada kemiripan dalam bahasa antar negara. Ada kemiripan penyebutan, tapi fungsinya agak berbeda. Di sana semak beluke itu. Ini orang akademik di sini. Ya, ini orang akademik banget kok jadi diskusinya begini sih. Di sini di Indonesia semak belukar itu hanya kalau bukan kau yang menghormati dirimu, nggak ada yang bisa menghormati. Jujurlah, bro. Lu bawalah kejujuranmu di sini. Jangan kau kayak gitu mempermalukan dirimu di sini lo. Ini di live-kan di YouTube lo. Nah, sekarang kan kita topiknya berdebat di terjemahan, setuju? Ya ini loh teos itu loh. Tadi kamu udah kalah itu teos. Sekarang gini, ciptakan bahasa-bahasa untuk sebutan sesembahan seperti God dalam bahasa Inggris di Indonesia selain Tuhan. Karena Tuhan itu banyak. Tuhan itu belum tentu juga itu sesembahan. Bisa jadi begini Tuhan itu bisa digunakan kepada Tuhan. Tuhan juga bisa digunakan. Coba kita seluruh Indonesia. Terserah lu, kita dengerin aja dia yang ngoceh dah. Ciptakan satu bahasa sesembahan seperti persamaannya dengan God, Theos, atau bahasa kalau dalam bahasa Batak ya Debata. Kalau bahasanya Sluba Langit, tidak pakai Allah juga. Nah, jadi kita memperdebatkan terjemahan. Mohon maaf ya, ini sangat sangat dungu memperdebatkan terjemahan. Karena terjemahan nggak mempengaruhi original teks Kristen. Tetap Yunani, bro. Jadi kalau Anda memperdebatkan contohnya Rasul, utusan, kemana-mana kau. Lu bisa nggak sih kena kemana-mana gitu loh. Kalau makan itu cukup 1 sendok aja cukup.
Kok ngomong kemana-mana? Ruminia seperti ini. Kok dari dulu kayak gini gak berubah-berubah bro? Loh kenapa? Ini kan menurut Anda ya ini menurut umum, menurut disepakati ini akademik ilmiah. Kamu memaksakan maumu bro, jangan paksakan maumu. Saya ulang kembali. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa ya, Nathan? Theos bahasa Inggris God diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi Allah memang mau tidak Nenek asum. Kenapa lo bilang God diterjemahin ke Indonesia menjadi Allah? Benar-benar kau gugup kau Nathan. Udah turun kau. Turun kau. Turun kau. Nah itu ini gaya kalian. Bikin emosi aja kau. Masa ada God diterjemahin ke Indonesia menjadi Allah? Aduh. Sorry bro, saya tadi kebablasan ya. Kau benar-benar menunjukkan kebotolanmu Nathan. Dari mana ada God diterjemahin ke Indonesia menjadi Allah? Di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Bisa begitu apa cuma botolnya nggak ketulungan. Auzubillah min dzalik. Astagfirullah. Kan udah aku bilang tadi, dongok. Kenapa dongok? Karena mereka ini korban jerat tipu daya gitu loh. Gitu Bang Handi. Astagfirullah. Saya gara-gara tertawa peloncoy mereka ini sakit perut saya agak berkurang dibuatnya. Alhamdulillah. Sehat-sehat gini. Aduh. Iya kan dah sehat alhamdulillah, masya Allah. Saya jadi kadang-kadang emosi kalau mau gimana saya ya? Saya udah capek jengkel, emosi udah capek Bang Handi. Makanya saya ajak aja mereka, aku peloncoy aja mereka kan ya. Mau Oji dari tadi juga emosi sama aku. Masa dia panggil orang dengan panggilan kendu kayak gitu kan udah sopian. Panggil pula anaknya orang dipanggil dengan panggilan anjing, gugup. Gak baik ini Oji ini mau dikader juga anak ini. Gak sopan dia. Turunin. Oji ini diturunin, gak sopian. Udah jelas gitu. Mana yang ini alumni STT-nya saja deh, alumni STT yang naik deh ayo. Ada nggak? Biar pintar-pintar dikit. Akademik. Apalagi alumni STT. Biasanya kan kalau alumni kan akademik ilmiah dia kan. Nggak mungkin lah lulus skripsinya kan kalau nggak melalui metode penelitian ilmiah kan gitu. Tapi biasanya sih antara iman dengan gelar akademiknya itu nabrak-nabrakan loh, tabrak-tabrakan. Biasanya sih. Itu cuma formalitas doang. Tetap aja iman yang maju. Coba aja lihat STT. STH ayo naik yang STH. Pasti nabrak antara akademik dengan iman. Bener itu. Nabrak total itu. Ayo naik. Ini nih James Bond. James, ayo. James. God itu diterjemahin ke Indonesia ya Tuhan, Nathan. Kenapa menjadi Allah? Bismillah. Pantesan ini memang udah didoktrin sih dari kecil sampai kuliah loh didoktrin. Pertanyaan saya itu tidak akan pernah ada Kristen yang bisa jawab Bang Andi. Iya dibalik ya, Latin ke Yunaninya ya. Latinnya coba, Latin ke Yunani, ayo. Kata si Halilintar, si raja pencuri, dia bilang sampai kapanpun Bang Suma saya akan pakai kata Allah itu karena kalianlah yang mencuri huruf Latin, kata dia gitu. Ya sudah, oke. Kalau memang betul itu, sekarang kau tunjukkan ALLAH itu Yunaninya apa? Kalau dia tidak berasal dari alif, lam, ha, pertanyaan saya, berarti dia berasal dari bahasa Yunani, huruf Yunani. Coba kembalikan alif, lam, alif apa A, L, H itu kembalikan ke Yunani. Apa jadinya? Mampus. Apalagi si RK mau nantang saya di kampungnya, saya datang dengan berbagai macam amunisi, ku buat giginya rontok permisi satu-satu. Mereka datang dengan iman saja, janganlah pakai iman bro.
Enggak, bukan juga iman Bang Andi. Iman itu milik hak prerogatif umat Islam. Iman itu tak ada di luar Islam. Iman itu hanya ada di Islam. Iya. Mereka itu tak ada iman. Mereka hanya punya irene. Irene itu artinya kepercayaan. Seperti ajaran-ajaran kepercayaan, percaya kepada dewa, percaya kepada pohon, percaya kepada api, percaya kepada gunung, percaya kepada roh-roh, itu dia iren, bukan iman. Iman itu adalah kata yang hanya bisa disandingkan dengan dinul Islam. Karena hanya di Islam ada rukun iman. Di luar Islam tak ada itu rukun iman. Yang ada cuman percaya saja. Jadi beda. Ini juga yang akan kita gugat ke penyembah-penyembah dewa Yesus supaya tidak menggunakan kata iman. Iman itu nggak ada di dalam bahasa Yunani. Mereka hanya pakai untuk kamuflase, nipu-nipu. Seperti Gumasa ini kan sudah pernah diusir sama istrinya karena dia tiduri anak ayam tetangga kan. Ayo. Gumasa ini begitu. Ayo. Apa Gumasa? Apa? Kamu apa? Ayo. Kamu apa? Ayo. Gumasa Tuhan yang banyak kali ketua. Gumasa ini pejabat ini. Kita susah lawan Gumasa. Mati Tuhannya 1, masih ada 1000. Makanya aku bilang. Mati 1, tumbuh 1000. Tuhannya Gumasa banyak. Langsung panik dia, langsung panik. Tuhanmu ada berapa Gumasa? Banyak kali. Nah, banyak kali kan? Gimana mau dilawan orang banyak Tuhannya kayak begini? Angkat tangan saya Gumasa. Betul kan? Alamak, banyak kali Arif, Tuhan kau. Dengarkan Arif kan? Bukan aku bohong. Cuma angkat tangan sama saya. Angkat tangan saya. Wah, gimana cerita? Kenapa Tuhanmu mati? Iya, nggak apa-apa mati karena masih banyak Tuhan cadangan. Ini kau punya Tuhan kayak kantong Doraemon, mati 1 tumbuh 1000. Yang harus kau pahami, manusia Yesus salah seorang Tuhan Allah di antara para tengoklah tuh. Salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan. Berarti kulupnya Yesus juga Tuhan. Kulupnya. Jadi Tuhan artinya yang sangat-sangat ditaati. Jadi yang sangat-sangat ditaati adalah perintah yang keluar dari dirinya. Itu Tuhan. Atau kita pakai Tuhan aja lah. Tuhan itu artinya raja penguasa. Di mana penguasa itu memberi perintah. Perintahnya lah yang harus ditaati. Itu artinya Tuhan. Jadi kalau memang itu Bang Juma makhluk waras, ya jawab pertanyaan saya. Oke? Sebutkan faktor-faktor apa atau apa parameter yang dimiliki oleh Allah SWT sehingga mampu mencipta. Jelaskan menurut Quranmu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syarat pertama harus ahad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai ahad. Kul huwallahu ahad. Abraham alaihissalam menyembah kepada Eloa ahad. Musa alaihissalam menyembah kepada Eloa ahad. Begitu juga Yesus menyembah kepada Eloa ahad. Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau ahad. Cuman satu. Dan satu di sini bukan satu berbilang. Satu di sini adalah tunggal yang tak bisa terbagi 2, terbagi 3, terbagi 4, terbagi-bagi. Itu nggak bisa. Dia satu. Hakikat Tuhan itu satu. Berdiri pada ketunggalannya absolut, tak berbagi. Tidak seperti Tuhanmu. Ada yang jadi burung merpati. Ada juga yang menjadi anak orang. Ada juga yang menjadi roh makhluk halus. Langsung panik kok kan.
Dengar pertanyaan panik saya. pula. Kau baca Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat ada 7 roh Theos bertanduk 7 bermata 7. Itu penggambaran Tuhan atau pergambaran setan? Bertanduk 7 bermata 7. Gak urusan. Pertanyaan saya adalah menangis dia, menangis. Apa parameter Allah SWT dalam dirinya sehingga dia mampu mencipta? Sebutkan faktor-faktor yang ada di dalam diri Allah SWT sehingga mampu dia mencipta. Allahus Samad. Pada hakikat Allah bergantung segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'. Dialah pencipta segala sesuatu. Bukan itu, apa komposisi Allah SWT? Komposisi apa nih? Apa komposisi Allah SWT sehingga komposisi. Komposisi. Kalau Yesus itu punya komposisi, itu betul. Ada. Yesus punya jari-jari kaki, ada kukunya, naik sedikit ada lutut, naik sedikit ada pangkal paha, masuk di tengah sedikit ada ekor depan, naik lagi sedikit ada pusat, naik ke atas ada dada, naik sedikit ada leher, naik ada dagu, ada hidung mancung, pesek, mata 2, telinga, kuping, gigi, dan seterusnya. Itu komposisi Yesus. Aku mau tanya sama kau. Mama komposisi Allah SWT. Komposisi lu pikir adonan kue? Sekarang gini loh. Parah ini. Jangan kau pertanyaanku jawab. Makanya aku bilang gak percaya orang ini. Kau memang ayah. Kau masak. Sakit kupingku dengar suaranya kau masak. Coba. Kau asam sayur sama saya. Coba. Surah 68 dan 42. Entar. Kau enggak usah kau menyentuh Al-Quran, Nathan. Satu kata doang kau terjemahkan menjadi Allah salah. Itu aja dulu, belajar dulu kau. Udah, jelaskan dulu apa komposisi di dalam diri Allah SWT sehingga mampu mencipta. Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Beradab. Yesaya 55 nomor 11. Jangan kau kesentuh. Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, kun, jadilah gumasa seekor monyet, maka kau jadi. Masih mau kau datang besok. Pertanyaan saya nggak kau jawab. Itu pertanyaannya. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan kalam. Komposisi. Apa komposisi itu, Bang? Apa yang ada dalam diri Allah SWT sehingga dia mampu dia mencipta? Sifat kalam. Apa? Sifat kalam. Masalahnya. Sifat kalam. Sifat kalam. Aduh. Allah menciptakan segala sesuatunya cukup dengan berkata. Itu kan dikerjakannya. Allah cuman berkata, jadilah gumasa manusia tanpa anus, jadilah kau. Aku Tuhan menciptakan ciptaanku yang unik bernama gumasa. Kuciptakan tanpa akal. Hup, siakun, jadilah. Coba jelaskan bagaimana mungkin Allah SWT memberi hidayah. Coba jelaskan bagaimana mungkin Allah SWT memberi hidayah. Coba jelaskan bagaimana mungkin Allah SWT memberi hidayah. Satu pertanyaan kau, ini pertanyaan kedua, nggak bisa kau jawab. Hidayah itu apa? Gak usah kau tanya. Sekarang gini. Hidayah itu apa? Aku tanya dulu. Jelaskan. Hidayah itu apa? Aku tanya dulu. Jelaskan bagaimana hidayah itu apa? Jelaskan dulu, entah apapun itu. Lo harus ngerti dulu arti hidayah baru dijelaskan. Arti hidayah dulu baru jelaskan. Setelah kau tahu arti hidayah baru kau dijelaskan. Jelaskan apapun itu. Pokoknya gini, anggap saya nggak tahu apa hidayah. Jelaskan bagaimana mungkin Allah SWT memberi hidayah. Jelaskan. Apa hidayah itu, Bahlul? Enggak perlu saya tahu, jelaskan karena ada kalimat terus kenapa itu. Kau bertanya sesuatu yang kau tidak tahu? Udah, jelaskan udah. Oke, pertanyaan kedua. Limbah. Lewat ya. 2 pertanyaan bikin kau ayam sayur. Ada mangga, Om. Ada mangga di bawah. Kupasin. Allahu Akbar, Masya Allah. Hidayah nggak tahu, jadi gimana mau menjelaskannya? Muslim katanya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Pertanyaan,
Artinya gini, Muslim tidak beriman kepada Allah yang tidak Maha Esa. Apa sih? Kenapa banyak lagi yang mana yang Maha Esa? Yang mana yang tidak Maha Esa? Ada nggak yang punya Kalpanax? Bagi dong. Ada minyak rem. Aku mau siram lubang hidungnya orang ini. Jelaskan, Muslim katanya ada minyak rem aja yang Maha Esa. Minyak rem. Udah, Muslim katanya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Pertanyaan, atau yang mana Allah yang tidak Maha Esa? Apa sih? Makanya gue bilang error kalian semua. Iya. Udah. Saya boleh bertanya balik, Bang? Gak usah dulu kau tanya. Udah. Udah. Kapan terakhir Allah SWT berfirman? Kapan Allah SWT berfirman? Kapan terakhir Allah SWT berfirman? Udah. Kan ketahuan kan si Juma ini kan asam sayur bagi saya. Kapan terakhir kali berfirman? Surat An-Nas lah terakhir. Ya, yang tertulis di dalam kitab Al-Quran surah An-Nas. Yang terakhir dalam Al-Quran dalam susunannya Al-Ma'idah ayat 3. Kalimat wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah melalui Gabriel atau Roh Kudus. Pasti bukan sama pencipta. Karena tetapi Allah di dalam surah Yasin disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuhan kami tidak tertidur seperti Tuhan lo. Tuhan kami tidak mati seperti Tuhan lo. Tuhan kami tidak butuh perempuan untuk lahir ke bumi. Tuhan kami mengurus makhluknya tanpa henti-hentinya. Berarti Tuhan kami selalu berkarya dalam setiap kehidupan makhluknya. Itu Allah. Dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pertanyaan saya boleh? Silakan tanya. Oke, baik. Tuhan kamu Yesus. Salah satu Tuhan Allah saya. Oke. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Dia nggak pernah melampiaskan spermanya. Dari mana kamu tahu? Apakah kau selalu melihat nonotnya? Tidak ada tertulis di Bibel. Loh, saya pertanyaannya sederhana loh. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Tidak. Dia kan laki-laki. Dia laki-laki, dia makan, dia minum, saripati ada masuk ke dalam tubuhnya. Sebagian menjadi daging, sebagian menjadi darah, sebagian menjadi pipis, sebagian menjadi cairan sperma. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Tidak ada di Bibel. Tidak ada di Bibel. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Tidak ada di Bibel. Bonyok kau kubuatkan, bonyok kau kubuatkan. Tidak ada di Bibel. Tidak ada di Bibel. Jadi kalau Yesus kemudian tidak tertulis di Bibel bahwasanya dia cara melampiaskan spermanya tak ada, maka Anda mengatakan tak ada. Apakah Yesus itu kemudian Anda mengatakan Yesus tidak normal? Jawab. Dia tidak normal. Oke, saudara-saudara, dengarkan Dosma. Ternyata Tuhanmu Yesus menurut Gumasa, Yesus itu adalah laki-laki abnormal, alias dia laki-laki tidak normal. Maksud daripada tidak normal itu seperti apa, Gumasa? Dia suka sesama jenis? Atau dia impoten? Atau gimana? Bukan begitu. Pokoknya dia tidak seperti manusia biasa. Enggak, bukan itu. Pertanyaan saya, dia punya nonot, tubuhnya berkembang jadi bayi imut, kemudian jadi kanak-kanak, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi bangkokan. Setelah dia bangkokan, pasti si Ucok juga ikut bangkokan dong. Dari mana? Ucoknya ini, ketika dia ingin muntalahar, dia muntahkan dengan cara halal atau haram? Jawab. Dia bukan seperti kau. Loh, kok bukan pula seperti aku? Siapa bilang? Dia manusia. Pertanyaan saya sederhana. Yang membuat kau semakin gila. Yesus berkembang tangannya yang tadinya imut, pahanya membesar, kakinya membesar, palanya membesar, mulutnya membesar. Si Ucok juga pasti membesar. Pertanyaan saya,
ketika kemudian Yesus ingin memuntahkan laharnya dimuntahkan secara halal atau haram? Jawab. Yesus tidak. Manusia Yesus adalah manusia apa pula kau? Yesus tidak. Emang kau klonin Yesus? Kau yang besarin? Kau klonin? Kamu yang gendong kemana-mana? Kau tahu tubuhnya seperti apa? Kok so tahu kau? So tahu kau? Dasar kau pembohong, pendusta. Kutanya samamu sekarang. Yesus salah seorang Tuhan Allah di antara salah seorang. Itu kau sebutkan. Salah seorang. Salah seorang kau bilang kan? Dan Yesus kau katakan adalah orang yang tidak normal. Apanya Yesus yang tidak normal? Jawab. Dia memiliki kapasitas di atas manusia biasa. Ya, berarti dia normal. Dia memiliki kapasitas kemampuan lebih daripada manusia biasa. Maka berarti dia normal. Berarti dia normal. Kalau saya nih, ini saya buka rahasia nih. Kalau saya punya sarung, aku lemparkan kepada perempuan, insya Allah perempuannya 3 bulan ke depan hamil. Nah, kalau Yesus, dia juga normal kan? Dia normal kan Yesusnya? Bagaimana caranya dia menumpahkan? Dia punya lahar. Dia menumpahkan secara haram atau secara halal? Jawab. Manusia Yesus manusia surgawi. Manusia Yesus manusia sudahlah. Gugur Tuhanmu gugur. Menjadi pejantan tangguh dia nggak bisa. Kau sebut tadi Tuhanmu itu tidak normal. Maksudnya dia suka sesama jenis. Suka sesama jenis Tuhanmu. Abnormal, jangan kau lah. Manusia Yesus lah manusia abnormal. Ya itu dia maksudnya abnormal itu dia impoten atau dia suka sesama jenis? Jawab. Dia manusia surgawi. Dia manusia surgawi. Manusia daripada dosa. Manusia bandingkan dengan Allah SWT. Ini apa? Udah. Bang Ande, ada obat cacing. Udah. Nah sekarang saya lanjut ya. Pertanyaan nggak bisa kau jawab. Ayo lanjut. Tuhannya ada kelainan katanya abnormal. Dia manusia normal. Masak. Dari mana kau dapat Yesus tidak normal? Siapa yang ngajari lu? Siapa yang ngajari kamu begitu, gue masak? Kepas, kau setuju nggak itu Kepas? Kata gue masak, Yesus nggak normal loh. Berbahaya loh ini statement. Apa nih lugan-lugan ini? Buka. Gue masak. Dari mana kau dapat? Siapa yang ngajarin lu? Statement kamu berbahaya loh. Yang harus kau tahu, Allah SWT tidak termasuk pejabat surga. Iya, nggak apa-apa. Artinya apa? Dia nggak ada penguasa apapun. Dia cuma iya, nggak apa-apa. Udah, jangan dulu. Kau Arif Irha, rusuk kau kamu ya. Dari mana kau tahu Yesus tidak normal? Siapa yang ngajarin? Dia abnormal, bukan dia normal. Dia abnormal. Di atas normal. Oh, di atas normal. Jauh di atas normal. Makanya dia disebut manusia yang suci. Disebut dia manusia yang mahajaib. Aduh, apa ini orang ini satu nih? Berisik ya. Udah, sekarang gini. Siapapun kalian tanya sini. Saya menyebut muslim ala ateis. Ya, nggak apa-apa. Itu kan suka-suka kamu. Sebab gini. Theos, ateis atau ateos. Theos artinya dewa. Muslim adalah makhluk yang tidak berdewa. Iya, memang tidak berdewa kita. Kamu yang berdewa kan? Nah, iya. Ulangan 10:17 menyebut Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, dewa segala dewa. Ya, dewamu ada berapa gue masak? Gue masak dewamu ada berapa? Berapa dewa saya? Semua pejabat surga adalah dewa bagi saya. Yesus itu dewa juga? Dia salah seorang dewa. Oh, Yesus dewa. Salah seorang dewa. Oh, baru tahu saya. Salah seorang Allah, salah seorang Theos, salah seorang Elohim. Dewa. Ada berapa dewa? Inilah makanya. Ada berapa dewa? Masa kau nggak bisa membedakan ya mana dewa mana Allah? Nggak bisa kau membedakan dewa atau Allah. Ya, Allah sama dengan Allah, sama dengan Theos, sama dengan Elohim, sama dengan God, sama dengan dewa. Pas, masa dia bilang Yesus tidak normal? Gas kepas. Ajarin dia pas. Makhluk tidak berdewa. Muslim. Besok kau beli rantai yang tebal, jangan yang tipis. Jadi kini kamu berkeliaran.
Saya ulang pertanyaanku, Zuma. Faktor-faktor apa di dalam diri Allah SWT sehingga dia mampu mencipta? Saya ulang. Sudah dijawab tadi itu loh. Apa di dalam dirinya? Maha pencipta udah dijawab. Sebenarnya begini loh gue masak. Kamu gak usah berdebat sama Bang Juma sama si otak apa aja di otak waras yang baru mualaf ini. Bukan. Gak nyambung kan, gitu. Sudah terbuktikan kalau si Juma itu kan asam sayur sama saya kan. Iya. Banyu gak kalah sama kamu. Kamu yang menang. Udah. Tepuk tangan. Udah, jawab dulu Handi. Si Juma sudah tampan. Kau mau piala apa? Aku masa. Kau mau hadiah apa? Jawab dulu Handi, jangan dulu yang lain. Kasih aja teh kering Bang Hendi. Teh kering. Dulu Handi. Jawab Handi. Faktor-faktor apa yang ada di dalam diri Allah SWT sehingga mampu dia mencipta? Ya udah, jawaban saya sama dengan jawaban Banyuma. Gak ada kasih tahu faktornya. Yang ada di dalam diri Allah SWT adalah ini gak ada. Ya udah, tadi kan udah dikasih tahu sifat-sifat Allah itu udah dijawab tadi Banyuma. Jadi kan. Tapi kamu nggak ngerti kan? Ya udah kau yang menang. Kau yang menang udah, kita kalah. Aku nggak bisa jawab pertanyaanmu, udah cukup. Udah ya, pertanyaan nggak? Udah. Iya, pertanyaanmu sulit. Udah turun lah. Jangan turun dulu. Nggak ada mainan. Jangan turun dulu. Udah kau kepas. Udah. Ya kau lagi kepas. Tidak kau kepas. Kau di sini. Kau dengarkan ya. Ya. Dengarkan. Faktor-faktor apa yang ada di dalam diri Yahweh sehingga mampu diri dewa? Tadi kau bilang dewa. Ya, nggak apa-apa. Faktor-faktor apa yang ada di dalam dewa Yahweh? Oh, dewa Yahweh. Iya. Atau faktor-faktor apa yang ada di Allah Yahweh? Enggak, dewa aja udah. Iya, faktor-faktor apa yang ada di dalam Theos Yahweh? Dewa aja. Bukan. Gini loh kawan, dengarkan ya. Iya. Yahweh itu pasti dewa, tapi nggak semua dewa adalah Yahweh. Paham artinya? Aduh. Kasih rantai sepeda, Pak. Rantai sepeda aja. Pasti dewa tertinggi. Yesus pasti dewa tertinggi, makanya dialah yang maha sama. Buset, Yesus dewa tertinggi, Pak. Dewa tertinggi Yahweh lah dewa tertinggi. Makanya Yahweh adalah dewa tertinggi. Dah, yang membawahi para dewa. Baca Ulangan 10 ayat 17. Nah, karena dia dewa tertinggi, membawahi para dewa, artinya dewa itu artinya maha ajaib. Dialah maha ajaib putus rantainya, Kebas. Dia maha ajaib tertinggi sehingga dia mampu mencipta. Makanya. Udah, sekarang ku tanya ini tunggu dulu gue masak kamu dulu waktu SD sekolah di mana ya? Wah, kok lari topik kayak gini? Enggak gini loh, kalau kita kan SD kan gini, ini ajaran Islam, ajaran Kristen kan ada guru Kristen kan mengajarkan misalnya Tuhan, Yahweh ini, Musa gini-gini. Maksudnya konsep pelajaran ini dari mana kau dapat ini? Baca ulang, makanya baca total Bible itu kawan, baca total. Gue masak total. Ini dapat ilmu langsung dari dewa, betul ya gue masak? Udah. Oh gitu. Udah. Sekarang saya sedang seorang dewa. Tuh kan? No, dia dewa dia. Wah, udah parah ngaku dewa, udah parah nih. Mana ayah ini bilang lah. Ini ibu masak ini dewa sebenarnya, tapi kelihatan manusia dia aslinya dewa, betul ya gue masak? Maksudnya gini, dewa itu kan kemampuan diri loh. Nah, jadi gini loh. Pertanyaannya tadi Kepas, gue masak kamu dapat ilmu dari mana? Langsung dari dewa atau belajar? Ya, saya kan ada kan dewa saya kan dewa tertinggi. Tuh dewa tertinggi yang ngajarin dia Pas. Itu Pas, jawabannya Pas. Kalah kau Pas. Jadi kan menurut Bible pencipta itu ialah Yahweh karena dialah dewa para dewa. Tuh. Ya. Menurut Bible, Yahweh lah sang maha pencipta karena dialah dewa para dewa atau dewa tertinggi. Jadi kalau ada itu makanya gue masa kemarin kita satu komal sama si Luga, kau sesat dibilang bidat kata si Luga gitu loh. Gue telepon Luga lagi nih, tunggu ya. Gak masalah karena kalian semua saya nggak sesat juga nya. Udah. Banyak Luga yang bisa mengalahkan dia nih. Apa sehingga Bapak itu bisa mencipta? Jelaskan ke saya. Kalau kita nggak bisa jawab itu faktor apa gue masa? Kau aja yang jawab pertanyaanmu. Saya nggak mau rahasia. Waduh.
Jawab Kepas. Ajarin lah Kepas. Kepas, kamu bisa jawab apa tidak, Pas? Enggak. Gak bisa kalau dia aku alam berpikirnya. Alam berpikirnya aku nggak tahu. Makanya kalau cuma sianulah sang pencipta artinya dongeng. Kalau nggak ada faktor-faktor apa yang bisa mencipta di dalam dirinya. Sama kayak gini. Allah SWT itu dongeng pencipta lo kawan. Bisa kebuktikan. Bisa kebuktikan. Nah, komposisi tuanmu apa, Masak? Udah gue telepon si Luga, tenang ya. Gak usah, rahasia. Karena itu sangat-sangat saintifik. Luga, pernah nggak kau lihat itu keranjang babi? Keranjang babi. Kau nanya sama siapa? Sama si Luga segala di sini. Kau gue masa pernah nggak lihat keranjang babi? Pernah. Aku tengok kau di dalamnya. Mulai besok kau masuk atau nanti selesai di komal ini kau masuk. Jadi nggak bisa lagi keluar kau dari keranjang babi itu. Udah, oke. Udah kan, udah kalian kan. Karena satu pun pertanyaanku nggak bisa kalian jawab. Kesimpulannya adalah, dah. Oke, Pas. Kapan terakhir berfirman di dalam Bible? Jawab. Kalau kau memang menguasai Bible dan kalau kau memang percaya Bible, kau harus tahu kapan terakhir Yahweh berfirman. Dia Pas gak bisa jawab, kau aja yang jawab. Dia lah, kan dia bilang dia tadi dewa dia. Inilah terakhir kau, terakhir napasmu. Udah, nah oke. Jadi menurut Bible, Sang Maha Pencipta itu harus beranak di dalam mencipta. Tanpa beranak dia tidak mampu mencipta. Wih, harus beranak dulu Pas. Artinya Allah Yahweh Sang Maha Pencipta itu di dalam setiap mencipta harus beranak. Aduh. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tidak mampu beranak, itu penipu. Bisa saya buktikan. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta, tapi dia tidak dewa para dewa, penipu. Udah, itu semua itu udah saya bukukan itu secara, nanti kalau apa itu saya akan expose sesuai dengan cerita dari atas. Tapi sampai sekarang belum. Oh, jadi harus maksudnya tadi harus beranak gitu. Ya, Sang Maha Pencipta itu harus beranak di dalam setiap mencipta. Itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi dewa itu beranak. Iya, dia dewa tertinggi lah, sumber segala sesuatu. Makanya dia disebut dia Sang Maha Pencipta. Jangan-jangan kau anak dewa juga? Bisa jadi. Pasti saya. Anak dewa monyet. Sudah pasti saya adalah salah seorang dewa. Iya, anak dewa monyet. Karena semua manusia yang sebenarnya, ya kan, semua manusia yang benar ya, sebenarnya karena orang ini ada dua macam, ya kan, manusia keturunan Adam, orang keturunan Adam, kemudian orang keturunan non Adam. Ya, itu di Bible jelas itu. Iman ayatnya rahasia. Karena membuat saya Bible itu nggak langsung dia eksplisit gitu. Ini budi, bukan ini budi. Udah. Jadi menurut Bible, bahkan menurut Yesus, saya adalah termasuk salah seorang Allah. Salah seorang dewa. Di mana ayatnya? Parah gue masak. Iya, dapet ini. Ada ayatnya. Musa juga pernah jadi Allah atau dewa. Jadi karena di mana-mana pun asal datang aku jadi. Kau Kristen apa Gumastak? Kristen Tritunggal dan Trinitas. Biasanya kalau Tritunggal itu 3 dalam 1. Tuhanmu kok banyak kau bilang dewa kau? Jadi gini. Kenapa dewamu banyak kau bilang? Biasanya kan Tritunggal kan dewa Tuhannya itu 3, 1 gitu. Jadi kita bicara dulu Trinitas ya. Jadi Trinitas itu adalah bukan berbicara 3 Tuhan, 3 Allah.
Tetapi berbicara tim, berbicara pola, sistem atau formasi. Tahu formasi? Nah, jadi gini. Biasanya kesebelasan itu pakai formasi. Udah, formasinya apa? 4-4-3 enggak formasinya? Ini formasi 3 oknum, makanya Tritunggal atau Trinitas. Makanya formasi kalau bola kan formasi kesebelasan kan. Ini iya, 4-4-3 gitu formasinya. Formasi artinya satu tim atau satu kesatuan. Jadi gini. Jadi